Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Lailiyah dan teman saya Tri Indayati. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai faktor individu dalam organisasi. Apa sih pengertian dari kontribusi dan kompensasi itu? Pengertian dari kontribusi yaitu apa yang akan diberikan oleh individu bagi organisasi. Dan sedangkan kompensasi yaitu upaya yang akan diberikan oleh organisasi bagi individu. Selanjutnya, faktor individu dalam organisasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kontrak psikologis, yaitu suatu kesepakatan tak tertulis antara individu dan organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu kesesuaian tenaga kerja. Maksudnya perusahaan harus benar-benar mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan harapan dan tuntunan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu keragaman individu dalam organisasi. Maksudnya yaitu perusahaan perlu memahami keragaman ini secara lebih terbuka dan menerimanya sebagai dinamika yang terdapat dalam organisasi. Perilaku individu dan sikap berorganisasi ada 3. Yang pertama, komponen aktif, menyangkut perasaan yang dirasakan oleh seseorang mengenai gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Yang kedua, komponen kognitif, menyangkut pengetahuan seseorang mengenai suatu yang terkait dengan gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapinya. Yang ketiga, komponen intensi, menyangkut harapan dari seseorang akibat dari gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapinya. Berikut adalah contoh kasus dari faktor individu dalam organisasi. Demikian pula yang dilakukan oleh Citibank dengan alasan menciptakan good performance dan mendongkrak pangsa pasarnya. Memberikan kepuasan kepada nasabah. Citibank memberikan pelayanan yang privat kepada nasabah Citigold-nya dengan memberikan customer service tersendiri yang melayani seluruh kebutuhan perbankan customer di Citibank. Tujuan Citibank di atas sangat baik sekali dalam menunjang bisnis perbankannya dan memiliki etika bisnis yang baik terhadap nasabahnya. Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan kontrol organisasi dan dukungan dari salah satu karyawannya. Salah satu karyawannya menyalahgunakan kebijakan yang diterapkan oleh Citibank tersebut. Sebut saja Malinda D. alias Inong Malinda yang telah menyalahgunakan kebijakan Citibank tersebut dan melakukan penyalahgunaan kepercayaan nasabah. Penyalahgunaan belangko yang seharusnya tidak boleh ditandatangani dulu oleh nasabah tapi telah ditandatangani. Selain itu, BI yang menangani kasus Malinda D menemukan adanya penyetoran uang nasabah melalui Malinda. Padahal cara seperti itu tidak boleh dilakukan. Penyetoran harus nasabah yang datang langsung ke teller atau kasir. Memang kasus pembobolan dana nasabah oleh Malinda ini dipicu oleh lemahnya pengawasan internal dan tak bekerjanya pengawasan dari para atasan di Citibank. Namun, kurangnya kontrol diri dan etika individu adalah pemicu utama terjadinya pelanggaran etika dan tindak kriminal tersebut. Lemahnya pengawasan internal dan tak bekerjanya pengawasan dari para atasan di Citibank menjadi masalah pelanggaran etika organisasi juga. Hal ini terlihat pada kasus Irzan Okta 50 tahun yang meninggal dunia di kantor Citibank cabang Menara Jam Sostek, Jakarta Selasa pekan lalu. Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa itu diduga tewas akibat tekanan psikis dari para debt kolektor lantaran mempertanyakan tagihan kartu kreditnya yang membengkak dari 48 juta menjadi 100 juta.